Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Yang saya hormati Ibu, panggilannya Ya. dan juga para ustadz yang hadir di El-Kalam, Lembaga Konsultasi dan Kajian Islam. Ada hal di dalam Islam ini harus disegerakan. Satu, sholat pada waktunya, buka puasa pada waktunya, jenazah segera dikuburkan, janda kalau sudah dilamar orang yang baik, dan salah satunya juga warisan segera dibereskan untuk melahirkan doa kita, mewujudkan doa kita, wala taftina ba'dahu, jangan ada fitnah-fitnah setelah sepeninggal almarhum atau almarhumah. Untuk itu, berkaitan dengan itu, kita ingin memberikan satu sharing, mudah-mudahan ini akan memberikan pelepas beban dan juga solusi bagi permasalahan yang ada. Tentu bukan hanya untuk yang pada kesempatan siang hari ini, tapi untuk seluruh maslahah bagi seluruh umat. Karena ini nanti akan di-share beberapa dan tentu akan disensor tanpa menyebutkan nama-nama supaya ini memberi manfaat bagi orang lain dan tidak memberikan fitnah bagi yang lain. Untuk efektivitas waktu, mohon maaf karena saya tidak bisa sampai akhir nanti karena jam 2 saya ada acara yang harus tidak bisa saya tinggal. Silahkan Ibu untuk memberikan pengantar latar belakang masalah dan yang lain-lain. Dimulai dengan ta'aruf dulu, Bu, cukup dari mana dan usia berapa, dan nggak perlu status, nggak perlu ukuran sepatu, nggak usah, nggak akan saya kirim sepatu. Monggo Bu. Ya, maturnuun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rumah tangga yang tinggal di Bandung, usia 52 tahun. Tempoh hari saya sempat sedikit membuka chatting japri dengan Ustadz Zianto mengenai warisan. Kemudian beliau mengarahkan ke Ustadz Hawari. Sebenarnya saya sedikit banyak sudah menceritakan kronologi bahwa saya adalah anak nomor 5, kami 6 bersaudara. Nah, di situ ya ini mungkin poinnya aja ya yang mungkin saya sampaikan. Ayah saya sudah hampir 2 tahun yang lalu meninggal. Beliau meninggalkan warisan berupa satu buah rumah di Solo dan juga sawah. Nah, yang jadi permasalahan kemudian sawah ini kan tadinya mau dijual, tapi dalam kondisi seperti ini memang bukan hal yang mudah ya untuk menjual tanah ataupun rumah ya. Kemudian yang rumah itu sekarang ditempatin kakak saya yang selama ini merawat bapak saya dari beliau masih sehat sampai sakit dan akhirnya meninggal. Nah, kakak saya yang nomor 1 dan 2 ini sebetulnya menginginkan segera dijual kemudian dibagi hasil penjualan dari rumah itu. Namun kakak saya yang keempat, yang nomor 4, kakak saya pas berarti ya. Ini mungkin karena dia belum punya rumah dan dia berniat nantilah sesudah nyewu saja dijualnya seperti yang lain, seperti itu. Nah, kalau saya sih monggo lah, kalau saya sebetulnya nggak terlalu ini ya, maksudnya ya kalau mau dijual sekarang yang mengikut aja, kalaupun nanti ya monggo terserah mas-mas aja. Sementara saya kan tinggal di Bandung ya, jauh dengan saudara-saudara yang di Solo ya. Alhamdulillah saya masih ada rezeki bisa punya rumah sendiri. Nah, kakak saya yang nomor 4 ini memang statusnya ASN, PNS, yang dia dinas di Karanganyar. Ya sebenarnya kalau dari segi finansial barangkali mungkin mampu kalau mau nyicil rumah, tapi saya kurang tahu ya, mungkin ada keterikatan apa dia masih tinggal di sana. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kakak saya nomor 1 dan 2 ini mengejar-ngejar terus supaya kakak saya yang nomor 4 itu segera meninggalkan rumah dengan alasan rumah itu mau dijual. Nah, karena kakak yang nomor 4 itu berdalih menunggu 1000 hari,
Kemudian kakak nomor 1 dan 2, bahkan ini tadi saya mungkin agak telat tuh barusan menerima telepon dari kakak saya yang di Solo itu yang nomor 4. Tadi katanya semacam apa ya, kalau jawabannya kasarnya dilabrak. Saya juga sempat kaget, kenapa? Saya bilang, saya tanya, katanya aku sudah diusir ini, katanya kalau memang nggak mau keluar aku harus bayar kontrakan. Aku sih siap aja kalau memang seperti itu. Aku tuh sebenarnya pengennya ngopeni rumah inilah, rumah peninggalan bapak ibu ini. Nanti kalau sudah waktunya aku harus keluar ya keluar, tapi bukan seperti ini. Tapi kalau mas-mas menginginkan seperti itu ya ya sudahlah, aku mau keluar aja. Kalau tahun depan disuruh keluar gini-gini. Nah ini yang mungkin yang perlu saya pertanyakan sebetulnya. Kalau menurut Islam itu bagaimana? Memang benar ya, setahu saya memang warisan itu harus segera dibagi. Memang kalau tidak segera dibagi menimbulkan fitnah tuh, dan inilah mungkin yang terjadi di keluarga kami. Sebenarnya saya prihatin sekali. Tempoh hari sampai saya sampaikan juga ke Ustadz Hawari, kami sampai konsultasi ke Profesor dosen hukum Islam. Kami menanyakan, kebetulan adik saya yang Husu ini kan diangkat anak om saya dari kecil, dari bayi ya. Nah ini om dari adik ibu saya. Ini menurut kakak nomor 1 dan 2 ini, adik saya yang nomor 6 ini udah nggak dapat warisan. Sementara saya sendiri sebenarnya kan ya dulu kan pernah ya waktu kuliah dapat mata kuliah hukum waris Islam itu, bagaimanapun anak yang diangkat itu tetap mendapat warisan dari ayah orang tua kandung. Nah ini juga saya sampaikan ke kakak saya, tapi kakak saya cobalah ditanyakan ke Ustadz ini tuh. Itu sebetulnya tergantung kita. Kalau saya kok terus terang, misalnya sampai kami sepakat yang bertiga, kakak saya nomor 3, 4 dan saya sendiri bersepakat, nanti kalau misalnya kakak yang nomor 1 dan 2 nikah nggak mau membagi warisan untuk adik yang nomor 6 ini, kami pun bertiga sudahlah, bagian kita nanti tetap ada kita sisihkan untuk yang nomor 6 ini, adik bungsu kami. Nah kemarin juga saya sampaikan ini loh hasil, kebetulan saya sempat ngerekam ya hasil konsultasi kami dengan Pak Bob itu. Saya sampaikan ke kakak nomor 2 itu, beliau tetap ini mengelak. Ustadz itu kan beda-beda pendapatnya, nanti aku tanya ke Ustadz yang satu lagi beda loh. Padahal beliau kan menyampaikan berdasarkan Quran ya. Ini kan yang saya juga agak ngeri-ngeri juga. Kakak saya ini udah haji bahkan 2 kali juga, tapi mohon maaf barangkali pemahamannya masih kurang, karena saya sampaikan dengan pakarnya pun dia masih menentang. Bahkan ini kan dalilnya ada. Nah ini yang saya tanyakan, bagaimana ya menyikapi kedua kakak kami itu, terutama yang nomor 2. Yang 2 memang agak keras. Yang pertama sih apa yang saya sampaikan dia masih bisa menerima. Yang nomor 2 tadi juga kebetulan datang ke rumah yang ditempatin kakak saya yang nomor 4 itu sambil marah-marah, emosi, dan tadi sempat terjadi sedikit keributan gitulah. Saya tadi diinfokan. Nah ini monggo saya konsultasi dengan ustadz-ustadz yang mungkin lebih paham dalam hal ini. Mungkin itu sedikit cerita itu aja, Ustadz. Terima kasih. Baik. Ini juga dalam rangka supaya tidak membebani kepada almarhum. Karena doa kita kepada almarhum salah satunya adalah wala taftina ba'dahu, itu artinya jangan muncul fitnah setelah sepeninggal beliau. Nah, makanya saya ingin ini semuanya berdasar Quran, hadis, berdasarkan dalil-dalil yang jelas sahih. Maka kita kumpulkan ini, kebetulan ustadz-ustadz kami lulusan dari Al-Azhar, lulusan dari Medina, lulusan dari Libya, dan banyak yang insya Allah di belakang saya kitab-kitab juga di ruangan sebelah itu isinya kitab-kitab yang dengan berbagai pendapat jumhur yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, untuk menyingkat waktu, siapa dulu yang mau nanggapin ini, Ustaz? Monggo, siapa yang mau nanggapi? Ustaz Imad. Mungkin saya dulu. Ustaz Imaduddin, ini kebetulan dari Madinah, Bu. Ya. Bentar. Ibu. Waalaikumsalam. Oh ya. Bentar, Bu. Bentar. Ya, yang pertama-tama saya apresiasi dulu bahwa ada usaha dari Ibu pribadi, kemudian dari beberapa anggota keluarga memang untuk melaksanakan syariat Islam yang berupa waris ini, yang memang tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Wijayanto bahwa waris itu memang harus disegerakan. Jadi untuk ada
desakan untuk membagi waris ya Bu. Ya mungkin caranya saya kurang setuju. Walaupun memang ketika seseorang meninggal itu kita harus paham bahwa harta yang ditinggalkan itu ada beberapa yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah. Kemudian untuk melunasi tanggungan-tanggungan semasa hidup, dan kemudian untuk memenuhi wasiat harta. Nah, kemudian baru dibagi waris. Sehingga tadi misalnya ya ada penyampaian bahwa rumah itu segera dijual ya, mungkin dari satu sisi itu tidak salah Bu, karena di rumah itu ada hak ya, ada hak-hak dari ahli waris, bukan dari satu saja. Walaupun ya memang saya tidak setuju ya kalau sesama keluarga kok sampai ada konflik dan lain sebagainya. Harusnya ada cara yang lebih arif ya, dan tidak perlu ditunggu-tunggu, karena nanti semakin lama kita khawatirkan akan malah menimbulkan masalah-masalah baru. Ya, yang pertama itu bahwa memang ketika seseorang sudah meninggal nanti hartanya akan ada hak-hak untuk para ahli waris. Ya. Kemudian yang kedua ya, masalah hak waris untuk anak yang diasuh oleh orang lain ini ya tidak hilang Ibu. Ya, tidak hilang. Karena bukan termasuk yang dinamakan sebagai mawani. Ya, tidak ada anak yang diasuh oleh orang lain kemudian tidak mendapatkan waris dari orang tuanya. Ya. Kalau pembahasannya adalah mendapatkan waris dari orang tua sambung, nah ya betul itu. Kalau dari orang tua sambung ya memang itu bukan tidak ada hak waris untuk anak adopsi. Tapi untuk saudara ibu yang terakhir tadi itu tidak ada alasan untuk dia tidak mendapatkan waris. Beliau itu sama seperti kakak-kakaknya semuanya sama mendapatkan hak untuk waris dari orang tua, dari bapak ya tadi itu. Begitu Ibu. Yeah. Nah, boleh mungkin ada feedback Bu, bisa disampaikan. Yeah. Atau ada ustadz lain yang mau menambahkan, silahkan. Memperjelas Bu. Kasih. Ya. Gimana Ustaz? Memperjelas dari keenam saudara ibu ini, barangkali bisa disebutkan putranya berapa, putrinya berapa gitu Bu. Yang pertama itu laki-laki, kedua itu laki-laki. Mereka pensiunan ASN semuanya. Kemudian nomor 3 perempuan, ibu rumah tangga. Keempat ASN masih aktif di Karanganyar. Ini yang nomor 4 ini yang tinggal di rumah yang ya kalau boleh saya bilang sekarang jadi sengketa kakak saya yang nomor 1 dan 2 ini. Nomor 4 ASN dia masih aktif. Dan saya sendiri nomor 5. Kemudian yang nomor 6 perempuan. Jadi kami 6 bersaudara itu 3 laki-laki, 3 perempuan. Oke. Yang laki-laki itu nomor yang diasuh oleh orang lain tadi yang perempuan terakhir ya Bu ya berarti. Perempuan terakhir adik saya. Ya, sementara itu dulu. Ya. Tadi saya teringat tadi Ibu menyampaikan bahwa mohon maaf ya, kakak kedua Ibu bilang kalau ada perbedaan di antara para ustadz tentang masalah hak waris untuk anak yang sudah diasuh oleh orang lain. Mungkin bisa disampaikan itu ustadz siapa atau dari mana gitu ya Bu ya. Karena kalau cuma ada ustadz yang berbeda pendapat gitu ya, itu ya mohon maaf ya, sulit untuk kita menjadikan sebagai pegangan hukum gitu. Kalau perbedaan misalnya adzan sholat Jumat dan lain sebagainya itu kan kita mafhumlah dan nggak masalah ya. Kunut subuh dan lain sebagainya itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau ini saya pribadi tidak pernah mendapati ada pendapat yang berkata demikian ya Allah. Ya, jadi secara hukum Ibu Sebagai anak. Secara hukum anak yang diangkat tetap harus mendapatkan Bu. Jadi tetap dapat bagian. Karena
karena itu mohon maaf, karena itu anaknya 6, berarti bagiannya adalah dibagi 9. Laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan mendapat 1 bagian. Dan itu ulama jumhur seluruh madhab, seluruh ulama pasti sepakat. Ya, jadi nggak ada satupun ulama yang beda pendapat bahwa laki-laki 2 bagian dan 1 bagian. Kalau beda pendapat, nggak ada. Anak angkat itu nggak dapat ya dari bapak angkatnya. Tapi kalau dari bapak kandungnya nggak bisa, tetap dapat. Ya, begitu ya Bu. Jadi sekarang bagaimana dengan memang kalau itu memang minimal bisa saja eksekusi penjualannya kapan, tetapi kesepakatannya harus ada dulu. Ya, betul. Kalau perlu ada notaris ada ada wali, ada saksinya lah itu yang dikuatkan secara hukum dulu. Perkara kan rumah dijual tidak harus sehari laku, bisa setahun 2 tahun. Tapi sudah ada akad yang disepakati bersama secara hukum Islam. Terus nanti di luar itu setelah hukum Islam ditegakkan, perkara ada antarodin misalnya, ada kakak yang mendapatkan, saya ingin dapat satu bagian saja, yang saya bagian saya berikan kepada silakan, tetapi hukum agamanya dijalankan dulu. Seperti yang terjadi di keluarga saya. Keluarga saya Bu, contohnya, saya tidak ngambil dari warisan, tapi saya wakafkan, malah adik-adik saya juga ada yang nggak mau ngambil. Sudah, saya juga diwakafkan aja untuk sekolah sama masjid. Nggak apa-apa. Ada yang malah, oke, bagian saya kasihkan adik saya yang nomor 7. Yaudah, kasihkan sana. Nggak apa-apa, tapi secara hukum jelas yang diberikan itu. Jadi, mohon maaf, itu harus betul-betul harta warisan itu dibagi menjadi 9. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuannya dapat 1 bagian. Kalau di tradisi Jawa, wong lanang mikul, wong wedok nggindong. Nah, jadi, ya nggindong kan dapat 1. Kalau mikul dapat 2. Itu. Ini ada Ustadz Thoyib yang mau menambahkan. Selamat siang. Mohon maaf. Siang, Ulun Rembuk. Dari yang disampaikan, yang pertama kalau saya boleh memahami ada 2 hal ya. Satu terkait dengan permasalahan keluarga, dan itu dengan segala hormat dan rendah hati kami dari tim mungkin tidak bisa ikut dalam memberikan solusi karena itu akan lebih bijaksana untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Yang kedua adalah terkait dengan hukum agama. Tadi juga sedikit sudah disinggung oleh Ustadz Imad, Ustadz Farman, dan juga Ustadz Wijayanto, dan ini yang insya Allah akan kita lakukan. Nah, menambahkan dari apa yang sudah disampaikan para Ustadz bahwa kita semua mungkin juga sering mendengar tentang hadis tentang masalah faraid atau waris begini ya, kurang lebih.